Taktik Indra Syafri dipertanyakan, Patrick Kluivert terima laporan. 2 gol cantik Surya hukum Timnas Indonesia U20 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Elkan Bagot buktikan diri layak kembali ke skuad Garuda. Rencana Thailand ubah aturan SEA Games 2025 untungkan Timnas Indonesia. Dua gol cantik Surya hukum Timnas Indonesia U20 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Laga penuh drama terjadi ketika Timnas Indonesia U20 harus menelan kekalahan dari Surya di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pada laga kali ini, rotasi benar-benar dilakukan Indra Syafri di sejumlah sektor. Di pos penjaga gawang masih tetap dipercayakan kepada Ikram Al-Ghifari yang tampil cukup baik meski kebobolan 1 gol melawan Yordania. Alvarez Buffon yang absen di laga pertama pun kini dipercaya sebagai starter bersama KDRL dan Ahmad Zidane di lini belakang. Sementara itu, dua wingback menjadi milik Mufli Hidayat dan Doni Tripamungkas. Keduanya menopang duet lini tengah yakni Tony Firmansyah dan Tri Adriano Manuri. Di lini depan, perubahan terjadi ketika Arkan Kakak dipercaya sekaligus menjadi ujung tombak. Member Persis Solo itu membentuk trio lini serang bersama Jihan Fahlevi dan juga Muhammad Ragil. Sementara nama-nama beken seperti Wilber Jardim dan Ian Sraven harus memulai laga dari bangku cadangan. Di babak pertama, drama pun langsung tersaji ketika Surya U20 tampil luar biasa efektif lewat serangan sayap mereka. Beberapa peluang pun tercipta bagi Surya lantaran Timnas Indonesia U20 gagal menunjukkan permainan yang berbeda dari laga sebelumnya. Sempat nyaman menguasai bola, nyatanya skuad asuhan Indra Syafri justru kebobolan lewat sundulan mematikan pemain lini depan Surya. Skor 1-0 pun bertahan hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, perubahan pun terjadi ketika Indra Syafri memasukkan Rizky Afrizal dan Aditya Warman. Skuad Garuda Nusantara pun sejatinya mampu menguasai jalannya pertandingan, namun kurang efektif masih menjadi masalah tim asuhan Indra Syafri. Surya U20 pun tampil ciamik bahkan berhasil menambahkan keunggulan. Tertinggal 2 gol, Indra Syafri baru memasukkan Jens Raven. Alhasil, minimnya menit bermain membuat sang striker gagal mendapatkan peluang berbahaya. Sebab para pemain lain pun tidak mampu memberikan suplai. Hasil laga kali ini pun menjadi kekalahan kedua dan membuat Indra Syafri selaku pelatih kepala wajib untuk dievaluasi. Taktik Indra Syafri dipertanyakan, Patrick Kluivert terima laporan. Kekalahan atas Surya U20 menjadi fakta bahwa taktik Indra Syafri di level Asia masih dipertanyakan. Terbukti pada laga kedua kali ini, skuad Garuda Nusantara kembali tampil buruk dan tidak mampu menciptakan peluang berbahaya. Tampak para pemain kerap melakukan back pass dan tidak memperlihatkan sisi kreativitas permainan. Sontak, hal itu membuat netizen tanah air geram. Pasalnya skuad Garuda Nusantara tengah ditunggu event sekelas Piala Asia U20. Pada laga kali ini, para pemain yang kerap menjadi andalan seperti Jens Raven, KDRL dan Doni Tripamungkas pun bisa dikatakan kehilangan sentuhan. Tentu fakta itu tak terlepas dari buruknya taktik yang diterapkan Indra Syafri dengan alibi merotasi pemain. Menariknya, Indra Syafri sendiri mengaku akan mengirimkan rekaman setiap pertandingan di Mandiri U20 Challenge Series 2025 kepada pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Hal ini sesuai dengan permintaan Kluivert ketika melakukan pertemuan antar pelatih beberapa waktu yang lalu. Indra mengatakan Kluivert tidak memberikan pesan apapun terkait Timnas Indonesia U20 yang bertanding di Mandiri U20 Challenge Series. Hanya saja Kluivert menginginkan timnas senior dan kelompok umur agar selaras. Hal itu tentu menjadi tamparan bagi Indra Syafri lantaran gagal membawa skuad Garuda Nusantara untuk menampilkan performa terbaik di laga uji coba. Tentu Patrick Kluivert yang melihat aksi Kadek Arel dan kawan-kawan pun bisa jadi bakal kecewa. Elkan Bagot buktikan diri layak kembali ke skuad Garuda. Dalam laga lanjutan kasta ketiga Liga Inggris 2024-2025 yang mempertemukan Blackpool versus Exeter City, Elkan Bagot berhasil menunjukkan statistik mentereng dalam kemenangan 3-1. Pertemuan kedua tim ini berlangsung di Stadion Exeter pada Sabtu 25 Januari malam dan Elkan Bagot main penuh dalam laga tersebut. Saat mengawal pertahanan timnya, Elkan Bagot pun mencatatkan sekali intersepsi dan 14 kali clearance. Namun dia hanya sekali melakukan pelanggaran. Elkan Bagot juga mencatatkan 84% dalam akurasi umpan ke rekan timnya.
Dia pun turun membantu serangan Blackpool dengan melakukan sekali tendangan ke gawang lawan. Sementara itu, ketiga gol Blackpool diciptakan pada babak pertama. Alkan Bagot sendiri kini jadi rutin main di Blackpool FC. Total, dia sudah mentas di 6 pertandingan dalam berbagai ajang pada musim 2024-2025 ini. Dengan kondisi yang rutin main untuk Blackpool FC, akankah Alkan Bagot dipanggil Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia? Tentu kan itu terbuka lebar, sebab Patrick Kluivert sendiri menekankan pentingnya menit bermain untuk penggawa timnas Indonesia di klub. Pasalnya, hal ini akan berkaitan dengan kebugaran dan kesiapan sang pemain. Jika benar dipanggil, Alkan Bagot pun akan comeback ke timnas Indonesia. Dia sendiri sudah cukup lama tak dipanggil Sintayong ke skuad Garuda, di mana terakhir kali Alkan Bagot membela Merah Putih pada Januari 2024. Bek bertubuh jangkung itu main di Piala Asia 2023. Rencana Thailand ubah aturan SEA Games 2025 untungkan timnas Indonesia. Otoritas Olahraga Thailand atau SAT mengungkap rencana penyelenggaraan SEA Games 2025 pada Jumat 24 Januari. Sebagai informasi, SEA Games 2025 di Thailand ini akan memiliki 4 cabang olahraga bola kaki. Keempat cabang tersebut adalah sepak bola putra, sepak bola putri, futsal putra, dan futsal putri. Dalam hal ini, peraturan di cabur sepak bola putri, futsal putra, dan futsal putri hampir pasti tidak akan berubah. Sementara pada sepak bola putra, pihak penyelenggara berusaha membatasi usia pemain dari tim peserta. Sepak bola putra SEA Games 2025 rencananya hanya boleh diikuti oleh pemain U22 tanpa tambahan pemain senior. Aturan itu berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya yang menggunakan slot tambahan untuk pemain senior. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa tuan rumah Thailand ingin mempersulit para pesaingnya dengan aturan itu. Apalagi Thailand belum pernah memenangi medali emas di SEA Games sejak 8 tahun lalu. Namun aturan batasan U22 ini tidak serta-merta akan membawa kerugian bagi timnas Indonesia jika benar diterapkan. Justru keputusan Thailand bahkan bisa memperbesar peluang Indonesia untuk mempertahankan medali emas SEA Games. Pasalnya timnas Indonesia telah memiliki kerangka skuad yang menyusul keputusan menurunkan pemain muda di ASEAN Cup 2024. Pada ajang tersebut, Indonesia menjadi satu-satunya tim yang membawa skuad U22 dengan tambahan 2 pemain senior. Meski hasilnya kurang maksimal, Indonesia kemungkinan hanya akan melakukan sedikit perubahan personel. Selebihnya masih akan mengandalkan para pemain inti yang tampil di ASEAN Cup 2024 belum lama ini. Rencana Thailand untuk membatasi usia pemain pun juga membawa tantangan bagi tim-tim lain, bukan hanya Indonesia. Selain Thailand, Vietnam selaku juara ASEAN Cup 2024 pun juga dipastikan akan mengalami kerugian besar. Pasalnya, skuad besutan Kim Sang-sik itu tidak bisa memainkan top skor ASEAN Cup 2024 Nguyen Xuan Sen. Fakta bahwa banyak pemain muda yang secara rutin bermain di Liga 1 pun juga merupakan nilai tambah bagi Indonesia. Sebagai informasi, Indonesia merupakan juara bertahan di SEA Games usai meraih medali emas edisi 2023 kemarin, di mana tim Merah Putih kala itu tampil sebagai kampiun di Kamboja usai mengalahkan Thailand 5-2 di babak final.